to come to Christ. When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me, to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Shalom saudaraku semuanya, shalom. Shalom. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik-baik saja, luar biasa. Amin saudaraku. Amin. Mari kita mau mulai ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mau berdoa bersama. Saya pimpin dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Sungguh besar Tuhan. Kasih setiamu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Surga disenangkan. Amin. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik lebih lagi. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya. Kita mau merasakan kasih Tuhan lebih dalam lagi untuk kita. Karena Dia telah sediakan. Karena Yesus telah sediakan bagi kita. Dia yang memberikan kita pemulihan. Dia yang terus memberkati hidup kita. Hanya Yesus sumber pengharapan kita. Amin. Oh Tuhan, terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Percaya Tuhan Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kau yang rindu Tuhan untuk mengurapi kami Tuhan Yesus. Izinkan kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan imanmu katakan, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan. Hidupku. Ulang lagunya dari awal, katakan Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan. Kau yang memberkati kami Tuhan. Berkati hidupku. Mari angkat. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Katakan Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, oh, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu.
Tuhan, serukan segala pujian. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Dalam hidupku ini, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Tuhan. Haleluya. Yesus, ku menyembahmu. Kami mau datang memujimu Tuhan. Menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kami mau memujimu, Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kaulah Allah kami yang besar Tuhan Yesus. Kau yang selalu membuat kami Tuhan terpesona Tuhan dengan setiap perkara-Mu yang ajaib bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kami antusias. Kita mau naikkan penyembahan ini. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Amin. Ajaib dan mulia. Hanya Kau Yesus. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu Tuhan, selalu Tuhan membuat kami terpesona Bapa. segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Tak tergantikan Tuhan. Engkaulah Allah kami yang layak terima puji-pujian Bapa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau tak kalah Tuhan kami telah Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ada makanan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan di siang hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki hati yang terbuka Tuhan. Agar tak kalah firman itu datang Tuhan, itu boleh bertumbuh di dalam hati kami Bapa. Boleh sebagai menegur kami Tuhan. Tak kalah kami tersesat Tuhan. Boleh Tuhan menegur kami Tuhan. Tak kalah kami Tuhan Yesus mungkin hari-hari ini Tuhan. Telah lari daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan firman-Mu Tuhan yang teguh itu Tuhan yang menarik kami kembali Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan Yesus menjadi makanan kami Tuhan. Membuat kami kenyang Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan sebentar Tuhan,
Kami ingin berikan persembahan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan persembahan kami Tuhan. Layakan Tuhan. Agar Tuhan dapat dipakai Tuhan untuk memperluas Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan di gereja kami Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan syukur. Sama-sama jemaat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudaraku. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi siang ini kami rindu mendengar firman-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami, lembutkan hati kami ya Tuhan. Semuanya para pendengar, baik yang ikutin ibadah pada saat ini maupun juga yang mengikuti lewat streaming YouTube. Biarlah ya Tuhan, Engkau menjamah hati setiap hati yang mendengarkannya sehingga firman itu bekerja, tertanam dalam hati kami dan juga membawa kami kepada kehidupan, membawa kami kepada kebenaran, mengubahkan cara pandang kami dan juga mengubahkan cara hidup kami sehingga lebih benar, lebih dekat pada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu dengan Roh Kudus supaya firman ini dapat diterima, dapat dimengerti sehingga dapat mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Semua dalam keadaan baik-baik. Ya, mau baik, mau luar biasa, ya baik pokoknya ya. Puji Tuhan. Jadi kalau kita sekarang dalam keadaan sehat, itu mengucap syukur. Amin. Bukan berarti, biasa saya juga sehat tiap hari. Tidak, saudara. Kalau lagi sakit akan kerasa bahwa kesehatan itu begitu penting. Ya. Ayo, tampilkan slide-nya. Jadi pada saat ini saya akan bawakan tema Kristus sebagai taruk dan akar Isai. Ini adalah judul khotbahnya ya. Jadi ini bicaranya masih tentang silsilah Yesus di Matius. Bicara tentang silsilah itu sesuatu yang kalau sepintas-sepintas biasanya tidak ada arti apa-apa ya. Ini anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini. Tapi saudara, kalau kita perhatikan sungguh itu ada makna yang dalam buat kita semuanya. Ya, saya juga dari dulu kurang gitu suka sejarah. Ini anaknya siapa, anaknya siapa. Kurang begitu perhatiin. Kalau matematika lebih jelas, pasti itu. Ini tambah ini bakal jadi apa. Kimia jelas ya, itu reaksi bakal sampai kapanpun bahkan begitu. Nah, fisika juga oke. Tapi kalau sejarah, si ini anaknya ini, nggak tahu lah. Tapi saudara, kalau saya perhatikan, kalau dipelajari, ini kan mau tidak mau harus dipelajari ya. Ini anaknya siapa, anaknya siapa. Ternyata ada rahasia ceritanya di situ. Ya, mari kita ikutin sama-sama ya. Kristus sebagai taruk dan akar Isai. Taruk itu adalah tunas. Jadi kalau ada bonggol pohon, nanti ada yang tumbuh di atasnya, nah itu ada bertunas, keluar bahan-bahan daun atau bahan batang ya, itu tunasnya ya. Artinya yang tunas itu adalah muncul dari bonggolnya. Mana duluan, bonggol atau tunas? Bonggol. Nah, jadi Kristus itu berasal dari Isai. Dari keturunan Isai. Isai itu siapa? Bapaknya Daud. Ya. Kan Daud itu dari ada
keturunan sampai kepada Kristus. Begitu, itu dari sisi sejarah. Dikatakan di Yesaya dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini dinubuatkan tentang Kristus. Gitu. Siapakah yang akan menjadi tunggul Isai itu dan taruk yang pangkalnya akan berbuah? Nah, itulah Kristus ya. Kemudian ini menggambarkan apa? Kita sebagai anak Tuhan juga harus menyalurkan Kristus ya. Sama seperti Kristus yang tumbuh dari Isai, kita juga tumbuh dari Kristus. Ya. Bagaimana kita bisa menyalurkan Kristus, menyampaikan Injil Kristus, menyampaikan tentang kebenaran Kristus, kalau kita berakar dalam Kristus, betul nggak? Kalau akar kita bukan pada Kristus, bisa nggak cerita tentang Kristus? Bisa nggak? Bisa? Nggak pengen, betul nggak? Karena sumbernya bukan Kristus, jadi kita harus berakar pada Kristus. Nah, jadi begini, kan kalau akar itu duluan mana, akar atau tunas? Akar. Akar dengan bonggol duluan siapa? Akar dulu. Tadi katanya kan Kristus berasal dari Isai, tapi sekarang Kristus adalah akar. Bagaimana ini? Saudara, kalau Kristus itu dikatakan, kata Yesus pada mereka, aku berkata padamu sungguhnya sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Jadi inilah, kan Abraham sebelum Isai. Jadi maksudnya itu ya, jadi Kristus itu memang sudah ada dari kekal sampai kekal, dari dulu sudah ada. Sebelum dunia dijadikan juga sudah ada. Itulah yang dimaksud dengan Kristus itu adalah sebagai akar juga. Nah saudara, kita harus menjadikan Kristus menjadi akar kekristenan kita. Amin? Belum amin? Amin? Iya, harus diamin-aminkan 3 kali ya baru nyadar gitu. Iya saudara, kalau kita tidak berakar pada Kristus, kita nggak mungkin bisa menyalurkan Kristus. Kita ngumpul-ngumpul kan sebetulnya ini menyalurkan Kristus saudara, satu sama lain. Ya, dalam persekutuan orang percaya ini kita saling menyalurkan Kristus. Jadi ada suatu saling menguatkan, betul nggak? Yang satu ada di bidang menyambut tamu, udah menyalurkan Kristus ya. Terus sambil menyanyi, main musik, itu juga menyalurkan Kristus kan? Menyampaikan firman, ini menyalurkan Kristus semuanya. Kita semuanya juga saling menguatkan satu sama lain. Itu penting, saudara. Jadi ternyata soal taruk dan akar itu penting buat kita semuanya. Ya, harus bisa menjadi taruk, tunas yang menyalurkan dan juga harus menjadikan Kristus sebagai akar supaya kita jadi kuat semuanya. Amin. Mau kuat nggak? Harus berakar. Kalau tanaman gak berakar, apa nasibnya? Tumbuh sebentar jadi apa? Layu, nggak sampai besok itu langsung layu. Akarnya aja putusin coba. Layu langsung, ya. Penting sekali. Nah sekarang ini soal Kristus, Daud, dan Raja. Daud ini hubungannya adalah dengan Raja. Jadi kerajaan itu dimulai dari Daud, kerajaan Yehuda. Jadi muncul raja-raja, ada jabatan raja, anak-anaknya banyak ya yang jadi raja. Raja yang takut akan Tuhan muncul dari Daud. Tapi raja yang lain juga ada, tapi itu tidak takut sama Tuhan. Nah, jadi dari keturunan Yehuda ini, mulai dari inilah, dari keturunan anaknya Isai, ada berapa anaknya Isai? 8 ya. 7 bukan raja semua. Yang satu ini yang waktu dicari itu, si Daud. Nah, Daud inilah yang jadi raja. Kemudian dari situlah keluar kerajaan-kerajaan ya, jabatan-jabatan raja itu bermunculan. Sampai kepada Kristus, menggambarkan ini sebetulnya menggambarkan Kristus lah yang bakal jadi raja di bumi dan di surga. Ini menggambarkan itu. Jadi biarlah kita juga menyadari bahwa
anak Tuhan, murid Kristus, kita itu harus punya tabiatnya jadi raja nantinya saudara. Amin. Bukan raja pengen merintah doang, bukan. Tapi ada kualitas di situ, kualitas ya. Nah, kenapa Tuhan memilih Daud sampai menjadikan sebuah keturunan yang luar biasa? Kenapa? Karena Tuhan berkenan pada Daud. Hati Allah berkenan kepada kehidupan Daud. Tapi saudara pikir gini, si Daud itu kan berdosa misalnya. Ya, dosanya apa? Dosanya apa? Ya, ini contekannya saya tutup dulu. Saya keluarin lagi nih, boleh dibaca dah. Jadi sepanjang hidupnya Daud itu benar. Ya, di hadapan Allah tuh benar. Dia seorang pemusik, pandai main kecapi, dia memuji Tuhan, ingat Tuhan terus. Ya, dekat. Jadi hubungan dengan Tuhan sangat dekat. Cuman suatu ketika dia di sotoh rumahnya itu lagi jalan-jalan, cukup santai. Nah, di situ kemudian ada apa? Nah, jadi saya juga pernah ke sana. Jadi tempat Raja Daud di situ itu jadi ada lembah ke bawah, ya. Jadi kalau lihat begini, emang rumah-rumah orang tuh kelihatan. Zaman dulu kamar mandi itu nggak ada atapnya, ya. Jadi ketika Daud jalan-jalan, lihat, wah ada yang menarik, nah ada yang cantik gitu. Nah itulah kemudian dia bikin siasat, kirimkan suaminya itu, Uria, tentaranya dia ya, kirimkan ke medan pertempuran di mana musuhnya yang paling ganas, gagah perkasa musuhnya. Dikasih tahu, taruh dia paling depan. Benar saudara, mati akhirnya, terbunuh. Memang sudah disiasatkan begitu. Nah itulah dosa, jadi kejahatan yang diperbuat oleh Daud satu-satunya itu. Di luar itu dia itu baik, dekat sama Tuhan ya. Nah, habis mati istrinya diambil jadi istrinya, begitu ceritanya. Nah, saudara, ini adalah salah satu daripada dosa besar yang diperbuat oleh Daud. Tapi kalau kita pikir-pikir, kan katanya Yesus dari anak Daud, sedangkan Daudnya berdosa. Saudara, kalau kita ngelihat begitu ya, ada dua hal di sini. Bahwa Kristus itu tidak jauh daripada dosa, daripada orang dosa. Kemudian Batseba itu kan orang Het. Orang Het itu orang kafir, tidak kenal Allah. Jadi Kristus itu dekat dengan orang berdosa dan juga dekat dengan orang kafir. Nah, jadi saudara, kalau kita mau menyalurkan Kristus, menginjil, sebetulnya kita harus dekat dengan orang-orang berdosa, dengan orang-orang kafir. Itulah mereka yang belum mengenal Allah. Kita menyampaikan pemberitaan Injil untuk mendapatkan mereka, mempertobatkan mereka. Ya, kalau menginjil pada orang yang sudah ke gereja, mah nggak perlu, saudara, betul nggak? Paling-paling juga cuman nyemangatin doang, ayo datang rajin ibadah, begitu. Tapi kalau orang yang belum kenal Tuhan, mereka tuh butuh Kristus buat hidup mereka. Ya. Nah, tetapi saudara, kalau menginjil, itu juga kita harus ukur iman kita juga. Misalnya gini, wah pengen menginjil ke pelacur katanya, didatangin ke pelacur. Tahu-tahu bukannya menginjil saudara. Ya, karena imannya belum kuat. Nah jadi kita harus ngukur kepada siapa, kurang pintar kita nginjil, pada yang pintar kalah juga saudara. Begitu. Nah jadi dalam hal ini yang penting prinsipnya adalah bukan soal itunya, tapi kita mau menyalurkan Kristus kepada orang-orang berdosa dan orang kafir. Gitu. Jadi kita tidak ngejauhin orang-orang berdosa, tidak. Kita perlu menangkan mereka semuanya. Amin. Amin. Karena langsung nge-lag dulu sebentar ya. Nah, sekarang
Salomo. Salomo anak siapa saudara? Anak Daud. Hasil perzinahan dengan Batseba itu adalah Salomo. Jadi Salomo itu adalah hasil dari perbuatan dosa, hasil dari pelanggaran. Ya, itu ada dalam 2-12 ayat 24. Tetapi Daud itu bertobat. Bertobat ada di satu ayat di Mazmur, dia tuh pertobatannya pada Tuhan dan Tuhan juga mendengar dan mengampuni. Jadi kalau kita saudara ada dosa, tidak jadi soal, datang bertobat pada Tuhan, minta pengampunan, ya Tuhan akan ampuni. Kan Tuhan Maha Pengampun, tetapi jangan dijadikan begini, tenang aja lah, bikin dosa lagi aja. Kan Tuhan juga Maha Pengampun, jadi kesempatan sekenyang-kenyangnya, bukan begitu, ya. Ini maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah begini, seorang yang hasil perbuatan dosa, itu kalau bertobat dan Tuhan ampuni akan menghasilkan seorang yang membangun bait Allah. Salomo itu yang pertama ngebangun bait Allah luar biasa saudara. Dengan materi-materi yang berkualitas. Ya. Bait Allah yang baik sekali, Salomo. Nah jadi itu menggambarkan begini, orang yang banyak dosanya awalnya, kemudian bertobat, Tuhan ampuni, dan dia jadi anak Tuhan, dia dapat sukacita, kelepasan. Biasanya orang itu akan luar biasa mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan dalam pembangunan gereja, ya baik secara finansial atau apapun. Itu kalau orang yang banyak duitnya, tapi kalau orang yang militan, dia itu akan banyak membangun gereja-gereja Tuhan. Pos-pos penginjilan, begitu. Nah jadi ini penting artinya di dalam suatu gereja, ada orang-orang berdosa yang bertobat itu penting sekali dalam pembangunan rumah Tuhan. Ya, karena kalau orang biasa-biasa karena tidak terlalu merasakan anugerah Tuhan, jadi biasa-biasa juga gitu. Tapi orang berdosa kalau bertobat, dia itu benar-benar merasakan jamahan Tuhan. Dia akan berbakti pada Tuhannya luar biasa. Dan dikatakan bahwa banyak gereja-gereja dibangun baik secara fisik ataupun secara pos-pos penginjilan begitu. Karena dibentuk oleh orang-orang yang tadinya banyak pelanggarannya. Jadi tidak peduli dulu itu kita seperti apa, nggak usah diperhitungkan. Ya, yang penting sekarang kita sudah bertobat, sudah diampuni, amin. Ya. Nah, itu adalah bukti orang yang sudah membangun gereja, baik secara fisik ataupun kelompok, itu adalah bukti orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat. Ya, mereka terbeban di situ. Ada orang-orang yang banyak terbeban di dalam penginjilan, ada banyak terbeban di dalam membentuk pos-pos PI, komsel-komsel, ya isi kalau kita sebutnya. Ada juga yang membentuk kelompok-kelompok ibadah, begitu. Nah, kalau kita sekarang, nih yang sudah lama di sini, apakah saudara ada kerinduan juga? Halo? Tuh, sepi ya ditanya. Kerinduan untuk beribadah, membangun ibadah, kelompok-kelompok ibadah, rindu enggak? Wah katanya boro-boro membangun kelompok ibadah, datang ke komsel aja kadang iya kadang enggak. Ibadah raya aja kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Nah, jadi sebetulnya yang Tuhan inginkan itu ada perubahan dalam hidup kita itu sampai bisa melaksanakan kehendak Tuhan itu adalah membuat gereja, membentuk gereja, baik secara fisik maupun kita juga adalah kita adalah gereja-gereja nih, sel-sel gereja. Orang percaya yang berkumpul menjadi suatu tubuh Kristus, gereja disebutnya. Ya. Jadi saudara jangan malas ibadah, amin. Nah gitu, amin. Tapi datang ya ibadahnya benar. Jangan aminnya iya, tapi minggu depan nggak ada lagi. Minggu depannya ada, minggu depannya lagi nggak ada lagi. Rajin ibadah, amin. Mengecil aminnya. Nah sekarang tadi ada penghalang dalam
pertumbuhan gereja itu adalah satu dosa. Dosa itu kan menjauhkan manusia daripada Tuhan ya. Ada dosa manusia menghindar daripada Tuhan, betul nggak? Itu udah dimulai dari Adam juga begitu. Terus semuanya juga begitu. Nah, sekarang yang kedua adalah yang bahayanya soal perpecahan. Nah sekarang Salomo punya anak namanya Rehabeam. Rehabeam inilah cikal bakalnya terjadi perpecahan pada kerajaan Daud. Ya. Jadi begini ceritanya. Sulaiman itu Salomo itu punya anak Rehabeam. Salomo punya pegawai, orang yang cekatan, tangkas, bekerjanya luar biasa, yang namanya Yerobeam. Jadi anaknya siapa saudara? Rehabeam. Pegawainya siapa? Yerobeam. Jangan karena Beam sama Beam itu apa adik kakak atau bukan ya. Sama sekali bukan. Rehabeam itu kan keturunan Yehuda, Salomo itu. Kalau Yerobeam, Efraim, keturunan Efraim. Dia itu pegawai. Dia itu diangkat menjadi pengawas seluruh pekerja-pekerja yang dipunyai. Itu banyak, berarti kan orang itu hebat. Jadi pengawas seluruh pegawai. Tetapi ketika kepercayaan itu datang, suatu saat Yerobeam itu memberontak kepada Raja Salomo. Sehingga Salomo ingin melenyapkan, ingin membunuhnya. Tetapi si Yerobeam itu takut dan lari ke utara. Nunggu sampai Salomo meninggal. Setelah meninggal, dia balik lagi. Datang ke anaknya, Rehabeam nih. Jadi Yerobeam ketemu Rehabeam ya. Beam ketemu Beam. Yero ketemu Reha ya. Jadi intinya sih untuk berdamai, rekonsiliasi, ya dia ingin mendapatkan pengasihan atau gimana lah. Jadi beres dengan anaknya mah. Harapannya gitu kan, kalau ayahnya mau membunuh dia. Tahu-tahu apa saudara? Jawaban Rehabeam itu di luar dugaan. Dia sombong sekali. Katanya, pinggang ayahku itu lebih kecil dari kelingkingku. Ya ampun saudara, itu meminta berdamai malah nanti aku akan kasih hantaman lebih dahsyat daripada ayahku. Atau kaget langsung Yerobeam itu. Maka dia pulang ke utara lagi dan dia bikin suatu pasukan dan dia bikin kerajaan di situ. Itulah terpecahnya kerajaan itu. Dan itu membawa 10 suku ke utara, disebutnya kerajaan Israel. Sedangkan Rehabeam ke selatan hanya 2 suku, yaitu suku Yehuda dengan suku Benyamin. Itulah awalnya terpecahnya kerajaan Daud, saudara. Nah, ya, tuh. Itu ada di dalam Matius 1 ayat 7 itu soal Rehabeam anaknya itu ya. Satu raja-raja tentang Rehabeam. Kemudian ini terjadilah begitu terpecah 2, itu melambangkan gereja yang tadinya adalah satu menjadi terpecah-pecah. Saudara, kalau hari ini gereja di dunia ada berapa? Enggak tahu ya. Saya juga enggak tahu persisnya. 1000 ada enggak? Lebih. Banyak banget. Pecah-pecah. Bukan hanya satu aliran, banyak sekali alirannya. Jadi orang tuh banyak sekali pendapat-pendapat yang punya kelompok sendiri-sendiri. Jadi inilah saudara, perpecahan itu terjadi cikal bakalnya juga ini. Dari Rehabeam ini membuat memang terjadi terus sampai sekarang ya. Nah, di sini dikatakan bedanya antara kerajaan Israel, kerajaan utara dengan selatan, kerajaan Yehuda, itu adalah utara itu tidak mengenal Tuhan. Berhala semuanya, patung yang disembah. Tapi kalau yang selatan, mereka mencari Tuhan, mendirikan bait Allah. Ya. Jadi artinya adalah yang di utara itu di luar jalur Kristus, sedangkan yang di selatan jalur Kristus. Artinya apa? Di luar jalur Kristus. Meskipun mereka itu umat Allah, itu kan anaknya Yakub semua itu. Anaknya Israel semua. Ya, utara selatan. Tetapi walaupun umat Allah yang di utara itu adalah mereka hidupnya bukan buat Tuhan, bukan buat Kristus.
Mereka punya berhala-berhala dan patung-patung sendiri. Nah ini saudara, ya, ini menggambarkan begini, orang percaya umat Tuhan bisa jadi orang Kristen nih di gereja-gereja datang ibadah, ada yang seperti itu. Ada yang hidupnya bukan buat Tuhan, bisa buat dirinya sendiri, buat rencananya sendiri, motivasinya juga motivasi sendiri, punya alasan yang lain. Tapi ada yang memang mau melayani Tuhan. Ya. Nah saudara mau yang mana saudara? Mau yang melayani Tuhan ya. Amin. Nah ini terjadi juga di Korintus. Jadi Rasul Paulus berkata di ayat 13 Korintus 1, katanya adakah Kristus terbagi-bagi? Ini kejadiannya apa? Jadi waktu itu kan ada Apolos. Apolos seorang yang pintar tentang hukum Taurat, sama seperti Paulus. Ya, dia itu banyak mengajar dan pandai fasih bicara segala macam ya. Kemudian ada golongan lagi Petrus, golongan segala macam. Nah Paulus ini mengatakan apakah Kristus terbagi-bagi? Kita kan sama-sama melayani Tuhan, jangan pakai golongan-golongan. Begitu, mengelompok-ngelompok berdasarkan kesenangannya. Ini rukun di sini, udah nggak mau dengan yang sana. Jangan begitu, amin. Jadi saudara di gereja juga jangan bikin kelompok-kelompok sendiri-sendiri. Ya, halo? Baur semuanya, amin. Ya, jadi jangan ngelompoknya itu terus, nggak mau dengan yang lain, satu sama lain. Juga kelompok PW, kelompok doa, kelompok apa lagi? Kelompok kompri, kelompok KW Deborah, ibu muda Kim, bapak muda. Bapak tua kemana ya? Kompri ya. Nah, bapak muda, bapak tua, semua itu harus baur, amin. Iya, jadi jangan mengelompok, karena Kristusnya juga tidak terbagi-bagi. Ah kita mah senangnya dengan ini aja katanya. Atau jangan begitu, gereja itu kan satu kesatuan, tidak terpecah-pecah. Ya, oke ini tidak akan terlalu saya panjangkan, membahas perpecahan. Saya kira saudara bisa paham bahwa kita perlu bersatu di dalam ibadah, dalam visi gereja juga semuanya sama. Jangan, saya mah enggak suka sama dia mah, caranya begitu, mendingan ini aja. Jangan begitu saudara, jangan seperti waktu itu ada golongan Apolos, golongan Paulus, bukan begitu. Sama mereka semua melayani Tuhan. Kristus itu satu, tidak dipecah-pecah. Gitu. Nah, ada yang ketiga lagi adalah, tadi satu adalah dosa, kedua perpecahan, yang ketiga adalah berhala. Berhala di dalam bahasa Ibrani itu adalah Elil. Ya. Berhala itu apa? Berhala itu idol, ya, idola. Ya. Kalau bahasa Indonesia yang umumnya, oh idola, itu kan idol itu. Apa ingatnya Indonesian Idol? Bukan, ini ya. Itu adalah sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Ya, ini sesuatu yang dia sukai sampai bisa-bisa melebihi Tuhan. Atau sama dengan Tuhan, sampai wah luar biasa lah pokoknya. Sampai menghabiskan waktunya menyita. Sampai-sampai tidak ibadah karena hal itu. Ya. Nah, kalau zaman dulu, ini sejarah dulu aja, zaman dulu. Zaman sekarangnya nanti. Zaman dulu itu dikatakan silsilah lagi, Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Apa maksudnya ini? Cuman anaknya doang ya. Si ini anaknya ini ya. Perhatikan saudara. Nih bandingkan. Ditawari dikatakan ternyata Yoram itu tidak langsung punya anaknya Uzia. Yoram itu anaknya Ahasia. Kemudian memperanakan lagi Yoas. Yoas memperanakan Amasya. Amasya memperanakan Asaria. Nah itu Asaria itu nama lain daripada Uzia. Ternyata ini ada 3 generasi yang hilang di sini. Di Matius tidak disebut. Kenapa begitu saudara? Apa karena pengen menyingkat? Tidak saudara, ini ada maknanya. Ya, ternyata
Yoram itu menikah dengan anaknya Ahab dan Isabel. Saudara tahu Ahab itu siapa? Raja yang apa? Baik atau jahat? Jahat, di mata Tuhan jahat. Isabel perempuan benar atau enggak benar? Jahat, ya enggak benar. Ratunya berhala ibaratnya mah. Itu membawa berhala-berhala luar biasa Isabel. Dan orangnya juga wah dominan gitu ya. Nah ini Yoram ini kesalahannya adalah menikah dengan, ini Yoram itu kan dari Yehuda. Dia menikah dengan yang tidak takut sama Tuhan. Akibatnya apa? Si Yoram ini terbawa oleh keluarga Ahab menjadi penyembah berhala. Banyak patung-patung didirikan. Itu jahat di mata Tuhan. Ini keturunan yang jahat. Jadi tidak diberkati, ada hukuman pada keluarga ini. Nah jadi saudara kalau yang belum menikah, cari pasangan, hati-hati ya. Jangan, kan saya sudah cinta katanya. Cinta kan buta katanya. Jadi apapun jelek juga jadi bagus kelihatannya semuanya. Ya, kan ada istilahnya apa? Janganlah, jangan sebutin ya. Nah itu mah. Nah ini bisa membuat orang beralih imannya gara-gara cinta. Betul nggak? Jadi kalau saudara punya pasangan yang sudah seiman, berbahagialah. Ya, tidak ada persoalan. Ya. Ini juga yang mau menikah juga. Tuh, kan sudah di dalam Tuhan, sudah di SPK-kan kemarin ya. Nah, aman berarti, seiman. Kalau tidak seiman tuh bahaya saudara. Sudah ada contohnya. Ada yang pindah iman gara-gara kawin dengan beda agama. Ada juga yang dulunya rajin pelayanan, aktif segala macam, giat di pelayanan, ya. Setelah menikah tiba-tiba melempem dan hilang. Kenapa? Oh, suaminya ini dilarang sama suaminya. Jadi nggak bisa apa-apa saudara. Ya. Nah itulah. Ada yang suaminya tadinya rajin. Kenapa jadi nggak rajin? Kenapa jadi malas? Dan malah jadi hilang, jadi lemah imannya. Istrinya. Nah, ada juga karena beda iman pindah ke lain iman. Saya pernah ketemu saudara. Ada seorang yang dia itu golongan artis ya. Jadi dia itu sudah bertobat, banyak bersaksi di mana-mana. Bersaksi, wah luar biasa, bersaksi lah. Dia sudah bertobat. Ini duduknya juga sebelah saya waktu itu. Belakangan taunya menikah lagi, kan dia udah waktu itu jadi janda, kemudian agak susah, tekanan ekonomi, menikah dengan beda iman, tapi banyak uangnya, pindah saudara. Padahal kesaksian udah di mana-mana itu. Pindah begitu aja, begitu mudahnya. Artinya apa? Gara-gara uang, imannya dijual. Ya. Inilah uang bisa jadi berhala jadinya. Ya. Pasangan bisa jadi berhala. Kalau pada zaman dulu orang itu bikin patung-patung, tadi udah saya jelasin belum? Yang ketiga, belum ya. Yoram jahat di mata Tuhan karena dia mendirikan patung-patung. Kemudian anaknya Ahazia sama jahatnya sama bapaknya, ikut banyak bikinin patung-patung. Ya. Anaknya lagi Yoas lumayan. Awalnya hidupnya benar di mata Tuhan. Ini baik nih. Tapi kemudian itu kan ada Imam Yoyada yang membimbing dia. Imam Yoyada meninggal, dianya langsung bikin patung-patung. Nah ini Tuhan marah. Akhirnya dia malah jadi membunuh anaknya. Kesetiaan daripada Imam Yoyada tidak diperhitungkan. Dia bunuh anaknya Yoyada. Kemudian dia dibunuh lagi udah jadi tragis hidupnya. Jadi akhir hidupnya buruk, jadi penyembah berhala. Amasya awalnya hidupnya benar.
Belakangan sama juga begitu, mendirikan patung-patung. Bangsa lain yang sudah dia kalahkan, patungnya diambil, dia malah nyembah patungnya bangsa lain itu. Jadi jahat di mata Tuhan. Makanya ini Ahazia, Yoas, Amasya tidak dicatat. Ya, kalau asal usia lumayan baik di mata Tuhan, walaupun belakangan ada kusta, dia itu penyakit kusta, ada hukuman Tuhan, tapi dia masih dalam toleransi. Nah, saudara, jadi ini karena apa hukuman Tuhan bisa datang pada kita? Karena berhala waktu itu. Nah, berhala zaman sekarang, zaman now katanya ya. Bukan lagi orang bikin patung kayaknya udah nggak model ya, udah nggak zaman ya. Walaupun ada juga yang masih pakai patung-patung, sedikit lah. Patung berhala zaman sekarang tuh, ya itu tadi contohnya. Apa saudara? Ya. Nah itu. Apa sih yang bisa menyamai Tuhan, apa sih? Yang diumpamakan dalam Alkitab? Mamon. Mamon itu bisa bersaing dengan Tuhan. Apalagi ibu-ibu, perempuan, ibu-ibu, halo, itu biasanya ibu-ibu tuh dekatnya sama ini ya, betul nggak? Betul nggak? Jangan pura-pura alim. Kalau duitnya banyak, matanya membelalak itu, betul nggak? Nah ini bisa jadi berhala. Kalau sudah begini, ini bisa merusak tatanan lah gara-gara duit ini. Inilah berhala yang bisa menyamai Tuhan. Yang kita puja-puja, yang kita andalkan, melebihi Tuhan. Sampai-sampai ibadah juga, nanti aja lah cari duit. Misalnya gitu. Ibadah bisa dikalahkan juga bukan oleh duit aja saudara. Orang bisa karena pasangan hidup, bisa. Jarang ibadah kenapa? Iya itu pasangannya. Ya, apakah itu suaminya, apakah itu istrinya, apakah itu anaknya, apakah itu cucunya. Ditanya kenapa nggak ibadah? Jagain cucu. Ya, gimana itu? Kan jagain itu bisa diatur sebetulnya, betul nggak? Ada lagi pekerjaan. Kenapa nggak ibadah? Kerja atau pekerjaan juga kalau bilang sama bosnya kali bisa kali ya. Masa bosnya tidak punya toleransi sama sekali? Mau ibadah, habis ibadah kan bisa kerja lagi. Begitu. Atau apa lagi? Hobi, gara-gara hobi jarang ibadah. Ada itu. Ya. Hobi olahraga, hobi apa lagi? Bisa banyak tipe-tipenya, macam-macamnya. Jadi saudara, kalau seperti ini, saudara harus atur. Jangan sampai itu menjadi berhala, amin. Nah sekarang pertanyaan, saudara mau dapat berkat atau hukuman? Berkat dong. Siapa yang mau sih dihukum? Nah tetapi kalau orang punya berhala, itu dapatnya apa? Hukuman. Itu semua dapat hukuman itu. Yoram, Ahazia, Yoas, Amasya, semuanya dapat hukuman. Baca aja dah, rajin baca. Ya. Saudara suka baca Alkitab enggak? Amin. Kayaknya kurang meyakinkan nih. Apakah cuman lip service? Nih, ini ada berhala yang zaman sekarang nih. Apa itu saudara? Apa? Ini yang saya pencet-pencet nih berhala nih. Kalau salah menggunakannya. Ya. Tuh. Begitu. Kan buka-buka ini banyak sekali tuh. Buka-buka begini ya. Judulnya tuh nggak habis-habis. Nah. Jadi begini saudara. Ini teknologi digital. Multimedia, media sosial, ya, itu bisa menjadi berhala zaman sekarang. Buktinya gini aja, saudara
bangun tidur, cari apa? Jarang cari Alkitab, betul nggak? Kan katanya Alkitab juga ada di HP, oke. Kalau cari HP yang dibuka Alkitab bukan? Bukan. Ada yang pertama buka apa? WA, ada ya. Ada yang buka apa lagi? Isi sendirilah, jawab sendiri tahu. Udah tahu itu masing-masing punya selera masing-masing. Jarang. Jadi waktu kita untuk ketemu Tuhan, waktu kita untuk baca Alkitab, waktu kita berdoa bisa dikalahkan oleh ini. Ini jahat, jelek atau enggak? Tidak, ini tidak jadi persoalan. Masalahnya adalah kita memakai ini untuk apa? Ya, apalagi sekarang zaman digital. Itu sekarang orang bisa menjadi terpisah dengan hubungan keluarga, terpisah dengan jam-jam doa, terpisah dengan merenungkan firman Tuhan, gara-gara apa? Asik sendiri dengan ini. Contoh, di kamar ini ada anak sedang main di komputer atau di ini ya. Di kamar yang ini anak yang kedua sedang main komputer atau ini juga. Terus di kamar yang lain atau di lantai atas ada ibunya sedang. Terus di yang sebelah sana ada bapaknya sedang begini juga. Jadi sama-sama semua nggak ada komunikasi keluarga gara-gara apa? Ini bisa jadi berhala kan? Baca Alkitab dari sini berapa lama sih? Berapa lama? Tiap hari enggak? Tiap hari 15 menit. Kalau ngelihat TikTok dan lain-lain berapa lama? Oh, pagi sampai pagi juga kuat. Ya. Nah itu saudara, ini kita jangan sok alim ya. Karena saya juga tahu kurang lebihnya begitu. Nah itu saudara. Jadi ini daya tariknya luar biasa memang. Teknologi digital ini sudah mengubah tatanan kebiasaan orang. Lebih-lebih di Indonesia, makanya pasar terbaik jualan handphone tuh di Indonesia. Launching, jual ke sini, wah laku banyak. Anak orang semua, sampai ke anak-anak kecil aja. Semua pegang beginian, betul nggak? Ya. Nah itu saudara, jadi ini soal perkara berhala itu hati-hati. Ya. Diingetin, saudara-saudara, halo, saudara-saudara, halo. Ibadah yang benar, rajin. Jangan banyak alasan, banyak hambatan. Oh enggak, inilah, itulah. Nah, ini bisa aja, ibadah kagak bisa. Ya, kan enggak tugas. Lah emang ibadah tuh karena tugas? Tidak, ibadah tuh harus rajin datang, continue, konsisten. Ya, amin. Enggak berani jawab yang beneran ya. Amin. Amin. Yang keras, amin. Aduh, kurang bisa, kurang aminnya. Amin. Ya, memang kalau kita kurang ya itu. Nah, jadi itu harus diniatkan begitu supaya bisa mengerti bahwa ibadah itu sangat besar artinya. Makanya disuruh haruslah kamu rajin beribadah. Maka rotimu dan air makanku berkati, penyakit dilalukan. Mau diberkati enggak makanan dan minumannya? Dijauhkan dari penyakit mau enggak? Mau, tapi mau enggak rajin ibadah? Nah ya, jadi itu kita semuanya itu diingatkan hari ini, saat ini nih. Jangan jadi sesuatu itu berhala, melebihi Tuhan. Handphone perlu. Siapa bilang nggak perlu? Perlu. Semua orang pakai ini. Fasilitas teknologi ini memudahkan kita bertransaksi, dapetin informasi, apa-apapun bisa mudah. Komunikasi, ya. Bayar cicilan-cicilan, bayar tagihan-tagihan. Kan hanya sejauh ini sekarang. Mobile banking, betul nggak? Ya. Chatting bisa dimanapun sekarang.
Mau meeting, Zoom meeting, bisa dimanapun. Kita berkoneksi dengan orang lain dengan mudah. Pakailah itu untuk yang berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya. Jangan cuma dipakai untuk kepentingan sendiri. Itu aja yang diingetin hari ini. Supaya jangan jadi berhala. Uang juga bukan berarti kita harus jauhin uang. Saudara-saudara pada rajin bekerja kan? Yang masih kerja rajin datang kerja ya. Bangun pagi rajin ya. Bukan karena rajin-rajin amat sebetulnya, mah gara-gara apa? Supaya nggak dipotong gajinya. Ya, begitu. Gaji itu apa? Uang. Jadi semuanya tuh, perlu uangnya, perlu. Nggak apa-apa, tapi kalau dijadikan berhala, cilaka itu. Kita diperbudak oleh uang, cilaka. Akar kejahatan kan cinta uang itu. Ya. Nah, jadi hari ini diingetin. Sekarang memang kita tidak mendirikan patung, apalagi umat-umat Tuhan sudah tahu, enggak bikin patung-patung lagi, enggak. Tapi ada berhala-berhala yang abu-abu, yang enggak jelas, enggak kelihatan jelas. Tapi masih bisa kita miliki, semuanya itu yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah jadi tidak rajin, pelayanan jadi kendor. Jam doa, ayo jam doa. Pada rajin enggak jam doa? Kagak, ya. Jangankan jemaat biasa, pelayan pengurus aja masih harus hayo terus. Harus terus diingatin, disemangatin, ya. Itu aja kelihatan. Jadi dampak daripada berhala ini luar biasa, mengubah kebiasaan-kebiasaan orang. Jadi mari kita semuanya untuk menyadari bahwa ayo tempatkan segala sesuatu itu jangan melebihi Tuhan. Jangan menyamakan sampai posisinya tuh bersaing dengan Tuhan, jangan. Ya, karena saudara kan pengen diberkati, amin. Sumber berkatnya siapa? Nah, jadi kita harus tahu, ya, memposisikan Tuhan itu sebagai apa, gitu. Jadi yang lain-lain ini penunjang-penunjang. Nah, jadi kita semuanya ingat ya, dikatakan di Kolose, pikirkanlah perkara yang di atas ya, bukan yang di bumi katanya. Apa yang di atas? Itu untuk perihal Tuhan, ya, iman kita itu pikirkan itu harus ada tempatnya dalam sehari-hari, ya. Niatkan untuk baca Alkitab, jangan kurang mengerti supaya tidak disesatkan, ya. Makanya jangan yang di bumi katanya, pikirkan. Kalau di bumi itu apa? Ya dunia. Dunia juga ada banyak kesenangannya. Makanya dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena kalau kamu mengasihi dunia katanya, kasih akan Bapa hilang. Jadi itu begitu saudara. Ya. Kesenangan-kesenangan dunia itu. Enggak, kita mah cuma senang ngumpul-ngumpul, sambil ngopi-ngopi, kongko-kongko katanya. Saudara kalau ngumpul-ngumpul begitu ngalir ngidul senang, tapi kalau ibadah enggak sampai menggantikan itu, nah itu juga bisa jadi mengalahkan Tuhan lagi. Ya, mending ngumpul jadi kayak komsel begitu. Obrolannya firman Tuhan, ya. Saling menguatkan satu sama lain. Amin? Amin? Harus lebih dari satu kali ya. Ya enggak apa-apa. Ya jadi itulah saudara ya. Berhala, hati-hati dengan berhala ini. Zaman sekarang ini kita harus lihat hal ini. Karena berhala dikatakan Tuhan bisa membalaskan kesalahan Bapa kepada keturunan 3 dan 4. Ini
Dari Yoram sampai Asaria 3-4 keturunan itu. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pikir hidupnya itu emangnya gue pikirin, biarin aja ke anak-anak mau udah. Itu ada, kalau bapaknya itu nggak benar, itu bisa hukumannya bisa turun ke anak-anaknya loh. Ya. Tapi kalau baik bapaknya itu, anaknya diberkati. Berkat Abraham juga kan turun karena bapak orang percaya ini. Tapi kalau bapaknya nggak benar, nah ini seperti Yoram ini, anaknya Ahazia, Yoas, Amasya, kehidupannya menyedihkan semua. Padahal itu raja semua loh itu. Raja itu bukan orang biasa. Raja Yehuda, bayangkan. Tapi Tuhan menghukum mereka dan tidak mencatat namanya dalam silsilah Kristus, dan juga hidupnya juga bukan berkat yang didapat. Ya. Oke, jadi mari kita semuanya untuk mereview masing-masing supaya hidup kita, hidup yang diberkati, jauhi berhala-berhala itu. Bentuknya silakan saudara pikirkan sendiri. Apakah yang menjadi berhala itu pekerjaan? Orang ada yang sampai karena gara-gara pekerjaan ibadah jadi nggak bener jamnya. Ya, kadang-kadang ibadah, kadang enggak, atau ibadahnya juga separoh. Jangan. Ya. Pekerjaan semuanya Tuhan juga bisa mengatur berkat kepada kita. Soal anak, soal pasangan, segala macam. Tuhan juga kalau kita bisa ngatur ibadah dulu. Lain-lain atur semuanya, kerja juga bisa diatur, ya, kesenangan juga bisa diatur, apa-apa bisa diatur, anak, pasangan, keluarga, soal makan minum, ada orang yang gara-gara dia, kenapa nggak ibadah? Ternyata diundang makan-makan, coba, atau makan bisa diatur jamnya, ya, tapi ini mah katanya kalau nggak ikut, udah nggak ada lagi jam yang lain, ya. Itu berarti kan menempatkan lebih tinggi. Ya, jadi itu harus kita perhatikan semuanya. Mari tim musik naik. Supaya kita semuanya melihat bahwa hal yang bisa tidak nampak, tapi kalau kita jadikan soal ibadah itu, nanti juga, minggu depan juga ada lagi. Kalau seperti itu, entahlah, Tuhan akan memberkati kita atau bagaimana gitu. Ya. Mending kita tetapkan rajin ibadah. Tuhan tuh melihat loh. Kalau apa yang kita lakukan tuh benar, berkenan. Diberkati kehidupan kita. Amin. Kita nyanyikan lagu Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Kita bangkit berdiri. Yesus, kemuliaan, Nyanyikan dengan suara keras. berkati hidupku. Yesus, kemuliaan, Yesus yang mulia. pulihkan hati. Mau memulihkan hati-hati setiap kita. Yesus, kemuliaan, Yesus mau memberkati hidup kita. berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Ucapkan syukur pada Tuhan. Kau hadir dalam hidupku.
datang di hadapan Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Pujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala puji, Segala pujian, syukur bagimu. Kita nyanyikan lebih sungguh, suara yang keras. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Saudara, saat ini kita renungkan ya. Dari 3 penghalang itu, 1 dosa, 2 perpecahan, 3 berhala. Itu semua adalah menghambat kita semuanya dalam pertumbuhan rohani kita. Karena itu saat ini kita mari mereview kepada diri kita masing-masing. Supaya hidup kita jangan terhambat dalam pertumbuhan rohani. Sehingga berkat-berkat Tuhan dapat sampai pada kita. Ya. Kita nyanyikan lagu ini lagi dengan lebih sungguh lagi. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Segala pujian, Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Ku menyembahmu, memujimu. memujimu, menyembahmu. Ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Oh.
Segala puji syukur bagi Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak mau ada berhala-berhala dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau hidup kami diberkati bukan dihukum. Karena itu ya Tuhan, biarlah pada saat ini kami menyadari bahwa betapa pentingnya kami beribadah. Menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai yang pertama. Dan yang lain-lain tidak melebihi itu. Supaya kami juga menyadari bahwa hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah membuat kami juga senantiasa bersemangat, rajin dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam doa, baca firman, supaya kami semuanya juga tidak menjadi lemah, menguatkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu yang mengingatkan supaya kami juga ada suatu kesatuan di dalam gereja ini. Satu sama lain, saling menguatkan, tidak berbeda-beda motivasinya. Semuanya motivasinya adalah hidup bagi Kristus, bukan hidup demi yang lain-lain. Karena itulah yang membuat perpecahan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang peduli terhadap kehidupan kami semuanya. Engkau yang peduli terhadap apapun keadaan kami semuanya. Sekarang Engkau yang memberkati dan memelihara kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mau berdoa bersehati siang hari ini. Bapa di dalam surga, siang hari ini terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang Kau ingatkan kepada setiap kami. Saat ini Tuhan kami berdoa. Kalau masih ada dosa-dosa Tuhan di tengah-tengah kami. Kebiasaan-kebiasaan yang salah yang sering kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berhala-berhala yang masih mengikat setiap kami. Para pengurus, para pelayan, bahkan jemaat-Mu Bapa. Pagi hari ini kami mau singkirkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kami. Apa yang salah untuk kami singkirkan Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus menuntun jemaat di tempat ini Tuhan. Roh takut akan Kau turun atas jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bawa setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Agar kuasa-Mu lebih dinyatakan di tempat ini Bapa. Koramanaya karabasikarabatakarab. Roh Kudus ampuni Tuhan. Banyak hal yang umat-Mu sering lakukan di hadapan-Mu. Yang mendukakan hati-Mu. Tetapi siang hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan. Yang masuk Tuhan. Yang kami terima Tuhan. Agar setiap kami yang hadir saat ini boleh menyadari akan setiap dosa-dosa kami. Kami berbalik kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kira manaya sakarabataka. Berikan hati yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu itu menyucikan. Firman-Mu itu menguduskan setiap kami. Kuduskan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Bawa setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kepada jalan-jalan-Mu. Kepada kehendak-Mu Tuhan. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari setiap kami. Dari kebenaran firman-Mu. Tegur kami Tuhan. Untuk kami berbalik kepada jalan-jalan-Mu Bapa. Kekarapaka nama sakaretai kalapatakala. Henamana koratakayata. Biarlah terang-Mu turun atas umat-Mu di tempat ini. Pikiran-pikiran yang gelap Tuhan yang selama ini Tuhan. Masih ada di tengah-tengah umat-Mu. Sehingga kami tidak mengerti kebenaran firman-Mu. Siang hari ini kami berdoa. Setiap selubung-selubung yang menutup hati pikir
pikiran umat-Mu di tempat ini. Kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah terang kemuliaan-Mu turun Tuhan menyinari hidup kami. Hidup kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Berikan kerinduan akan firman-Mu, kehausan akan firman-Mu Tuhan. Hati-hati yang keras Kau jamah Tuhan siang hari. Hati yang berbatu-batu, hati yang mulai dingin, hati yang mulai suam-suam kuku. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau bangkitkan Tuhan pagi hari ini. Kau bangkitkan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya pada saat kami meluaskan Roh-Mu bekerja dalam hidup kami akan mengalami perubahan. Kami akan mengalami pemulihan yang luar biasa di tempat ini Bapa. Bekerjalah Tuhan mulai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang dapat kami sampaikan kepadamu. Biarlah terjadilah menurut kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Cek, ya. Kita angkat kedua belah tangan kita. Yuk bangkit berdiri sekali lagi ya. Oh Bapa, terima kasih Bapa kami yang di dalam sorga. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang terus mengawasi hidup kami. Memelihara kami. Bahkan mendidik kami di dalam kebenaran. Inilah hidup kami, didik kami terus ya Tuhan. Supaya semakin serupa dengan gambar anak-Mu. Engkau mengenal kami, setiap orang, setiap keluarga demi keluarga, setiap pelayan demi pelayan, setiap anak-anak-Mu. Kami mau sungguh bertobat dari segala dosa, dari segala bibit-bibit perpecahan, dari segala berhala. Dalam nama Tuhan, Engkau yang punya kuasa, Engkau yang punya jalan, Engkau yang punya pekerjaan, membereskan hidup kami semuanya. Maka saudara-saudara, terimalah berkat dari Bapa, terimalah berkat dari Putra atas segala kekayaan rohani yang ada di dalam surga. Tercurah kepada hidup kita semua, kepada keluarga demi keluarga ya Tuhan. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus menguatkan kami, menguatkan hubungan kami, persaudaraan kami, tubuh Kristus di tempat ini. Mempersatukan kami di dalam ikatan kasih yang sempurna. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera, perubahan demi perubahan, dan harapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk semua. terlebih dahulu saudaraku sebelum kita akhiri ibadah kita akan melihat terlebih dahulu beberapa pengumuman. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah